itu disusun satu periode tertentu. Kalau kontinu, anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Misalnya tiap bulan diadakan peruraian sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. Itu. Jadi meneruskan atau memperbaiki anggaran yang dibuat sebelumnya. Kemudian anggaran berdasarkan segi jangka waktu, yaitu anggaran jangka pendek atau disebut anggaran taktis dan anggaran jangka panjang atau anggaran strategik. Kalau yang jangka pendek itu paling lama sampai dengan 1 tahun. Kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun dan biasanya untuk keperluan investasi barang modal. Seperti itu. Kalau dari segi bidangnya ada anggaran operasional, ada anggaran keuangan. Anggaran operasional untuk menyusun anggaran rugi laba. Misalnya yang terdiri atas anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan semacam itu. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kalau operasional itu berarti laba rugi, kalau keuangan hubungannya sama neraca. Kalau neraca berarti dia ada anggaran kas, ada piutang, ada sediaan, anggaran utang, pokoknya semua hal-hal yang ada di neraca itu anggaran keuangan. Kalau hal-hal yang ada di laba rugi itu disebut anggaran operasional. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat ada gambarnya enggak ya? Nah ini kecil sekali mungkin di situ. Kalau teman-teman lihat di modul ada di halaman 1.35 yaitu gambar 1.8 hubungan anggaran operasional dengan anggaran keuangan. Yang miring itu anggaran keuangan. Kalau yang dicetak tegak itu anggaran operasional. Jadi misalnya anggaran sediaan ini kan hubungannya, sediaan ini kan punyanya keuangan, dia akan jadi anggaran produk. Kalau produk nanti hubungannya sama biaya bahan baku, terdiri atas biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian kalau sudah selesai produknya masuk di anggaran laba rugi. Di anggaran laba rugi nanti kalau dia ada yang masuk di laba rugi, ada yang masuk di anggaran utang, macam itu. Nah ini hubungannya. Kalau keterangannya ada di bagian bawah di halaman 1.38. Jadi anggaran jualan dibuat berdasarkan ramalan jualan. Kemudian anggaran beban usaha dibuat berdasarkan anggaran jualan. Seperti itu. Lalu anggaran piutang dibuat berdasarkan anggaran piutang dibuat berdasarkan anggaran jualan. Ya, seperti ini. Nah, ini garisnya seret. Nih. Anggaran piutang dibuat dari berdasarkan anggaran jualan. Ini kan garisnya ke sini, seret. Terus anggaran beban usaha juga berasal dibuat dari anggaran jualan seperti ini. Ini garisnya nyambung. Itu ya. Kemudian macam anggaran dari segi kemampuan menyusun
itu ada anggaran komprehensif, ada anggaran parsial. Apa itu komprehensif? Berarti lengkap, keseluruhan. Rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap, itu namanya komprehensif. Anggaran ini merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Sedangkan anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap. Anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka hanya menyusun anggaran operasional. Jadi parsial, sebagian, tidak lengkap. Nah, itu. Kemudian anggaran dari segi fungsinya ada anggaran apropriasi atau appropriation budget dan anggaran kinerja atau performance budget. Apa itu apropriasi budget? Anggaran apropriasi yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat yang lain. Di sini dicontohkan menjual barang X sebesar 100.000 dianggarkan untuk melunasi utang usaha sebagai akibat membeli barang X secara kredit. Dengan demikian, hasil menjual barang X sebesar 100.000 tidak boleh dianggarkan untuk membayar gaji atau keperluan lainnya selain untuk melunasi utang usaha tersebut. Nah, itu. Jadi kalau anggaran apropriasi itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau saya sudah menganggarkan hasil penjualan ini untuk bayar utang, ya berarti untuk bayar utang itu saja, nggak boleh dipindahkan untuk bayar listrik atau bayar karyawan, tidak boleh. Nah, ini disebut anggaran apropriasi. Kalau anggaran kinerja, anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Ini dikasih contoh, biaya bahan baku dianggarkan 20.000, sedangkan pada saat pelaksanaannya ternyata kurang dari 20.000, sedangkan tidak maka ini disebut dengan anggaran kinerja. Seperti itu, berdasarkan kinerjanya. Kalau anggarannya ya seperti yang dijelaskan, misalnya dianggarkan 10.000, ternyata dia kurang dari 10.000 atau lebih dari 10.000, itu disebut dengan anggaran kinerja. Sedangkan anggaran dari segi metode penentuan harga pokok produk terdiri dari anggaran tradisional atau konvensional, yaitu anggaran berdasarkan fungsional atau functional based budget, full costing, sedangkan berdasarkan sifat atau karakteristik based budget yaitu variable costing. Nanti kita bahas di modul selanjutnya kalau tidak salah ada mengenai full costing dan variable costing, gimana cara kita menganggarkan dengan kedua metode tersebut. Itu kemudian ini anggaran berdasarkan kegiatan. Tadi kan bersifat anggaran berdasarkan secara tradisional atau konvensional, sedangkan yang selanjutnya adalah anggaran berdasarkan kegiatan atau activity based budget, dibuat dengan menggunakan penentuan harga pokok berdasarkan kegiatan atau activity based costing. Jadi ada penentuan harga pokok penuh, full costing, penganggaran berdasarkan fungsional, kemudian
Penentuan harga pokok variabel, penganggaran berdasarkan sifat.